bisa menggunakan foto yang proper, semi formal, nggak mesti harus pakai jas, nggak mesti harus pakai kemeja, nggak mesti harus foto studio, enggak. Tapi kalaupun iya, mungkin kayak aku silahkan. Tapi kalau kak saya boleh nggak ya foto pakai polo, latar belakangnya kos saya yang temboknya warna putih atau warna mungkin apa krem gitu, nggak apa-apa. Selama jelas, selama tidak ada background yang lain, selama itu bisa representatif, then use it. Aku nggak pernah akhirnya melimitasi orang tuh harus pakai jas, yang perempuan harus pakai blazer, selama nyaman, selama kemudian semi formal, senyum, use it. Yang kedua, create distinctive LinkedIn profile headline keywords. Teman-teman menuliskan apa aja sih hal-hal yang teman-teman quote unquote pengen jual kepada orang lain supaya dia tahu apa yang teman-teman lakukan. Teman-teman bisa menuliskan kerjaan sekarang, teman-teman bisa menuliskan prestasi teman-teman, teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan interest teman-teman di mana, supaya ketika orang mencari kata kunci tertentu, teman-teman nanti akan muncul di kolom pencarian. Dan ini akan sangat berdampak kepada bagaimana orang mau nggak nge-view profil teman-teman dari keyword yang teman-teman taruh di sini. Kalau teman-teman skip ini, aku nggak bilang profil teman-teman nggak akan dikunjungi, tapi kasarnya kalau dari luar aja kita tidak bisa memberikan impresi yang positif, maka jangan harap orang-orang akan mengunjungi profil teman-teman. Dan buat aku, itu sifatnya sangat universal. Pada konteks apapun. Pengalaman pertama begitu menggoda. Dan create the good ones gitu kan. Terus yang ketiga, choose a decent header. Teman-teman kemudian bisa memilih header apa yang menurut teman-teman tuh cukup representatif. Nah, di sini aku udah pakai LinkedIn profile kan dikasih dari LinkedIn ya gitu kan. Dan aku pengen cerita di sini teman-teman. Tadi aku udah bilang di awal kalau aku punya sebuah quote unquote aib yang aku lakukan, dan mungkin teman-teman nggak nyangka kayak oh, orang sekaya gitu bisa share di hadapan teman-teman. Tapi well, aku akan ceritakan ketika awal aku mulai LinkedIn tahun 2015, percayalah header pertamaku adalah gambar Naruto. Jadi kalau teman-teman lihat, serius nih, orang yang ngomong di depan kamera kuning gitu, adalah orang yang pertama kali buat LinkedIn dengan headernya menggunakan Naruto. Apakah itu salah? Salah. Apakah itu suatu hal yang aib? Iya. Tapi kenapa aku cerita? Karena aku pengen akhirnya memberikan suatu perspektif bagaimana yang penting progresnya, bukan hasil akhir. Karena hasil akhir itu akan teman-teman dapatkan selama teman-teman tahu, oh ini salahnya di sini, perbaiki deh, ganti deh, tambahin deh, update deh, review kayak apa kayak segala macam. Dan yang teman-teman lihat sekarang ya udah bener-bener mungkin udah well curated gitu yang ada di profilku. Tapi dulu gitu kan jauh dari kata bagus gitu. Dan nggak apa-apa juga gitu. Toh kita selalu percaya kan karya pertama tuh nggak ada yang benar-benar sempurna kok gitu. Buat apa kita malu? Makanya saya bilang, kak aku tuh malu kak sama LinkedIn-ku dibandingin sama kakak. Ya pertanyaanku adalah ngapain harus dibandingin gitu? Karena kita hidup di dua kehidupan yang beda. Aku sama teman-teman juga mungkin umurnya beda. Terus apa gunanya kita kemudian akhirnya membanding-bandingkan gitu kan? Jadi buat aku fine, apa yang teman-teman tangkap dari aku ya itu adalah pelajaran hidupku gitu kan. So harapanku teman-teman nggak mengurangi, tapi kalaupun teman-teman merasa ada yang kurang, ya diperbaiki. Itu kuncinya. Yang keempat, teman-teman akhirnya bisa memperbaiki kustomisasi LinkedIn di URL. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini aku cuma berhenti di Rifan Sanjaya Strip, nggak ada lagi angka-angka belakangnya. Kenapa? Karena itu adalah angka default yang diberikan sama LinkedIn kepada user baru dan kita perlu menggantinya. Jadi jangan bilang oh itu angka togel kayak itu kak, itu angka keberuntungan. Enggak kok, itu bukan angka itu teman-teman nggak usah berharap banyak dari angka itu. Ganti aja supaya teman-teman terlihat profesional. Yang kelima, nah ini yang penting juga experience, taruh experience teman-teman, ceritakan kepada mereka apa yang teman-teman kerjakan supaya orang tuh bisa, jangan teman-teman tuh apa sih? Resultnya tuh apa sih? KPI-nya tuh apa sih? Sehingga ketika orang melihat profil teman-teman, oh alah, dia tuh sebagai ini, ngerjain ini, achieve-nya ini, kita bisa buat measurement. Aku percaya, number speaks louder. Dan kadang kalau kita yang kerja KPI-nya ada sebuah angka, put it di sana supaya orang lain tahu measurement-nya itu apa, jelas. Oh, dia tuh dapat angka 80 dari 100. Berarti kemampuan dia 8 per 10. Ketimbang oh kita tuh ngelakuin A dan segala macam, sulit untuk kita membayangkan sifatnya sifat enggak dan patah.
Nah, ini bagian about teman-teman menuliskan apa yang menurut teman-teman tuh hal yang mendeskripsikan tentang teman-teman secara lebih komprehensif. Kalau di bagian tadi awal itu lebih kepada 150 kata, di sini teman-teman bisa menulis sampai kurang lebih 150 karakter. Di sini teman-teman bisa menulis 250 sampai 300 kata. Jadi teman-teman bisa menjelaskan tentang pengalaman karir, pendidikan, magang, organisasi, interest yang teman-teman rangkai menjadi satu kalimat utuh, mungkin 2 sampai 3 paragraf sehingga orang tahu secara teman-teman tuh lengkapnya seperti apa. Dan kadang di sini aku selalu bilang, Kak, gimana ya cara ngebuat kalimat yang rapi, yang bagus? Aku selalu bilang, kemampuan linguistik itu perlu banget. Sehingga kita ngebuat suatu tulisan yang tidak hanya enak buat dibaca, tapi seolah orang itu bisa merasakan apa yang kita perjuangkan. Karena storytelling itu bukan hanya sekedar kita berbicara, tapi kita menulis juga, itu sebenarnya storytelling. Dan gak banyak orang yang tahu gitu. Tentang storytelling itu tidak hanya terkait dengan verbal, tapi non verbal pun juga sama gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menaruh yang namanya attachment. Kayak misalkan contoh aku punya pernah apa prosesi apa atau ngapain segala macam. Teman-teman bisa taruh di sini nih. Masukin segala macam sehingga orang tuh misalkan oh aku tuh butuh orang yang dia bisa ngerjain A. Oh ternyata si Dias nih bisa ya. Dia punya project sama si ini, si itu. Dan kayaknya brandnya bagus-bagus deh. Kalau brand bagus aja percaya sama dia, kita juga bisa percaya juga gitu kan. Ya udah gitu, kita nggak perlu menjual diri kita ngemis segala macam, ya orang bisa ngeliat. Dan LinkedIn kan profil publik ya, kecuali kita menggunakan status yang hidden, itu beda cerita. Tapi ya mau nggak mau orang yang ngeliat apa yang akhirnya kita lakukan segala macam. Yang berikutnya ini sebenarnya penting nggak penting ya, siapa orang yang ngeliat kita lah kasarnya. Next. Ini waktunya udah keburu. Oke, berikutnya. Nah ini, teman-teman juga bisa nge-track apa yang orang lain lakukan dalam profil, entah dia komen, entah dia ngebuat post, entah dia ngebuat post segala macam. Bahkan aku ngasih komen congrats ke temanku, itu pun ada bisa dilihat juga gitu. Jadi kalau teman-teman akhirnya yang mungkin aku buat komentar negatif di postingan orang pasti nggak kelihatan kok. Teman-teman nggak bisa akhirnya berlindung di bawah account alter ya, karena di Instagram kalau di LinkedIn tuh buat akun alter buat apa juga gitu. Kayak nggak terlalu penting banget lah gitu kita punya akun alter gitu untuk di LinkedIn. Dan kalau yang bilang wah Mas Dias berarti punya 12.000 followers, itu sama nggak Mas kayak Instagram atau kayak Twitter? Enggak. Aku 12.000 follower aku nggak bisa kok ngelakuin swipe up gitu. Nggak, ini beda konteks. Jadi teman-teman nggak bisa menyamakan satu hal dengan hal lainnya hanya karena berarti ini Mas dia sebagai seleb in. Aku nggak pernah tuh menyebut diriku sebagai seleb LinkedIn atau segala macam. Mungkin ada sampai seleb talk, selebgram, tapi di LinkedIn ya udah kita sama-sama user aja gitu. Yang kebetulan mungkin followersnya lebih banyak, tapi it doesn't mean aku bisa mengakuisisi diriku sebagai apa yang mungkin orang lain pengen, tapi ya aku nggak pengen jadi itu juga gitu, karena buat apa juga gitu kan. Terus teman-teman juga bisa ngecek nih seberapa keren atau seberapa kuat profil teman-teman di bagian your dashboard. Pokoknya kalau teman-teman sudah mencapai all star, berarti profil teman-teman sudah paling tinggi, dalam arti udah sesuai lah dengan apa yang diharapkan. Dan itu akan membantu SEO di Google, sehingga ketika teman tulis nama teman-teman, itu tuh akan muncul di paling atas. Nah, di sini bisa lihat ya, move your profile segala macam. Itu adalah berapa jumlah orang yang nge-view profil teman-teman, berapa jumlah orang yang akhirnya nge-view post teman-teman, dan teman-teman muncul di berapa kata kunci pencarian. Poinnya, semakin banyak teman-teman menaruh keyword-keyword di profil teman-teman, maka nggak usah kaget, orang tuh akan mendapatkan nama teman-teman di kolom pencarian. Contoh, teman-teman coba search Tokopedia. Nanti di page mungkin 9-10 aku akan muncul. Pertanyaannya, loh kan Mas Dias nggak kerja Tokopedia, benar? Tapi tahun 2018, aku pernah proyekkan bareng Tokopedia saat itu. Meskipun ya cuma 3-4 bulan, tapi pengalaman. Aku tulis di LinkedIn, akan nemu aku. Jadi aku bilang, Kak, kalau di LinkedIn kita harus taruh semuanya atau enggak? Buat aku, selama itu menguntungkan teman-teman dalam konteks pencaharian, maka ya nggak ada salahnya juga. Atau juga LinkedIn nggak memberikan batasan terkait dengan berapa hal yang kita perlu tulis. Teman-teman tulis banyak-banyaknya, kalau memang teman-teman itu relevan dan sesuai dengan goals, pakai aja gitu kan. Itu selama tidak bohong ya segala macam ya gitu kan. Education, teman-teman tulis kampus teman-teman di mana, terus juga mungkin jurusannya apa, lulusan tahun berapa dan segala macam, taruh aja gitu kan. Selama akhirnya orang bisa ngeliat, oh dia ini angkatan segini, IPS segini kalau mau ya, kalau enggak pun ya nggak masalah juga. Next.
Nah, ini teman-teman juga bisa naruh skills, endorsement, terus juga kemudian volunteer, license, certification, dan di sini aku selalu bilang, pentingnya kita menaruh skill adalah orang bisa nge-endorse kita. Jadi bisa contoh, public speaking 99 plus, berarti ada 99 plus orang atau singkatnya 100 orang lebih yang nge-endorse aku untuk skill public speaking karena dia pernah menjadi orang atau partner yang aku bekerja sama dengan mereka, dan orang akan percaya dengan angka tersebut. Dan karena apa? Karena oke lah, kalau 1, 2, 3, 4, 5 orang kita bisa bilang, oh ya tolong dong bantu aku endorse. Tapi kalau udah 100, itu udah berarti teman-teman akhirnya, oh berarti emang orang sebanyak itu yang akan percaya gitu. Mereka selalu bilang gitu, ketika kita nulis skills, berarti kita ngebuka peluang kita untuk orang bisa nge-endorse kita, dan orang percaya dengan apa yang akan kita lakukan. Dan di sini butuh yang namanya jam terbang, butuh yang namanya connection, sehingga orang tuh akhirnya tahu teman-teman kena notice, dan orang akhirnya sangat dengan senang hati untuk membantu teman-teman mendapatkan recommendation tersebut. Next. Ini waktunya agak tipis. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa connect dengan alumni, teman-teman juga bisa masuk ke grup, teman-teman juga bisa share status. Statusnya teman-teman disesuaikan ya. Jangan kayak nulis selamat pagi dunia, apa kabar hari ini. Well, mungkin itu tidak sesuai. Kalau teman-teman share itu mungkin di Twitter atau di Facebook, mungkin orang akan menanggapi. Tapi di LinkedIn, jangan berharap loh, kok aku ngepost sesuatu kok nggak ada orang yang balas ya? Ya karena bukan itu kontennya yang akhirnya teman-teman perlu post di LinkedIn gitu. Beda sektor, beda segmen, kasar kayak gitu. Terus juga ini aku bilang, the more get exposed, the more you are searchable. Ini aku selalu poin penting kenapa akhirnya teman-teman perlu menambah lengkap daftar experience, skill, segala macam, karena itu akan berpengaruh pada kolom search yang orang lain lakukan, dan teman-teman akan berada di antara pencarian tersebut. Next. Nah, ini mungkin ya teman-teman terakhir. Kenapa aku masukin di sini? Karena aku tahu teman-teman bisa belajar dari kesalahan ini. 1, jangan sampai nggak ada foto. 2, jangan sampai mengunggah foto yang menggunakan konteksnya adalah selfie. Kenapa aku tahu? Ya sekarang gini deh, siapa sih orang nggak pernah selfie? Kita tahu dong, angle mana yang selfie. Dan Mbak ini gitu kan, menggunakan selfie. Kenapa aku tahu? Teman-teman lihat nih, bagian kanan itu tangan sambil gini. Mau ngapain lagi kalau kemungkinan kalau bukan selfie? Dan jadi please lah teman-teman taruh konteksnya sesuai dengan kebutuhan kan. Terus capital name, jangan menggunakan nama huruf kecil untuk nama teman-teman. Contoh Irfan Dia Sanjaya, I dan S itu huruf besar. Kita nggak perlu belajar ini di kampus, kita belajar dari kecil, dari SD, nama tuh huruf besar. Jangan sampai orang harus dicek sama Ivan Lanin gitu kan, dimarahin, dikasih grammar Nazi gitu kan, baru kalian berubah. Nggak perlu. Dan buat aku teman-teman udah dewasa lah untuk akhirnya paham yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah itu aku bilang modify the link to get shortened. Dan ini aku bilang nih 530033145 ini bukan angka apapun, hapus aja level teman-teman. Next. Nah kemudian kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, Indonesia nggak apa-apa. Selama teman-teman paham penulisannya berdasarkan KBBI dan SPOK. Contoh, nih ya, individu. Apa itu individu gitu kan? Nggak jelas gitu kan. Dan tim, koma itu sebelum ada kata lainnya itu dikasih spasi. Ini nggak pakai. Makanya aku bilang nggak apa-apa guys Indonesia. Selama teman tulisnya benar dan jelas. Keempat, kelima. Orang bilang, loh kok aku nulis Gajah Bali University kok nggak muncul ya logonya kayak Mas Dias ya? Karena salah. Tulisan UGM itu bukan Gajah Bali University, tapi Universitas Gajah Mada. Makanya teman-teman nulis ini pun tuh nggak akan muncul, nggak bisa diklik juga, percuma. Orang nggak bisa ngecek profil kampus teman-teman. Kemudian jangan melakukan posting blur, karena orang nggak bisa ngecek. Avoid typo, jangan sampai looking job tuh apa? Looking for a job. Jadi jangan sampai teman-teman akhirnya terlena dengan hal seperti ini. Next, waktu juga terbatas. Ini taktis best practice, singkat aja. 1, create your LinkedIn profile sekarang. Jangan nanti, jangan besok. Kalau besok nggak ada jaminan, mau masih gratis, siapa tahu besok harga naik. Siapa tahu besok banget nih LinkedIn ngasih charge $5 gitu kan. Meskipun nggak mungkin teman ya, well jaga-jaga. Kedua, pastiin foto, summary, work experience, skill ada, yang lainnya bisa di nomor 2 kan, tapi 4 ini hukumnya wajib fardu ain. Ketiga, teman-teman bisa nge-connect dengan 30.000 orang, koneksi
Jangan pernah ngerasa, oh Facebook 5.000 aku udah perlu kak. Kamu bisa dapat 6 kali lipat dibandingkan Facebook. Keempat, teman-teman bisa nge-follow influencer, companies, page yang sesuai dengan teman-teman, follow aja mereka gitu kan. Siapa tahu mereka share job, share insight, dan teman bisa mendapatkan apa yang mungkin teman butuhkan. Yang kelima, please review profil teman-teman secara reguler, seminggu sekali kek, 3 hari sekali kek, nggak mesti harus sejam, 30 menit, 15 menit cukup kok. Dan buat aku itu udah sangat penting. Next. Nah ini dari Barack Obama ya, dia nih membuat sarkastik yang sangat-sangat lihai. Dia bilang bahkan ketika saya sudah lepas dari White House, dia akan menggunakan LinkedIn untuk mencari pekerjaan. Buat kita, buat apa juga, dia ex-presiden kelas Amerika. Tapi ini kan suatu sarkasme kalau Obama aja menggunakan LinkedIn, kita yang bukan siapa-siapa, rakyat jelata, masa nggak menggunakan? Ya dong. Paham ya gitu kan. Jadi jangan sampai kita harus kena omelan sentilan dari Barack Obama untuk akhirnya oh iya ya masa kita nggak mau kalah gitu. Dan terakhir ini kontak aku kalau teman-teman mau berjejaring silahkan. Aku ada di Instagram, LinkedIn, mungkin Clubhouse ada yang main gitu, mungkin email, Medium, feel free. Itu aja aku kembalikan kepada moderator untuk kita masuk ke sesi Q&A. Terima kasih. Oke, luar biasa banget nih materi dari Mas Irfan. Aku jadi langsung kepikiran LinkedIn aku jadinya harus di grooming. Oke, terima kasih buat Mas Irfan untuk pembelajaran yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi Q&A ya. Tapi sebelumnya mungkin kita jeda dulu. Nah, di sini kita jedanya seperti biasa, kita akan lihat cuplikan juga salah satu produk dari Ruang Guru for Business yaitu Skill Academy. Dan di sini diingatkan kembali buat teman-teman yang kira-kira mau merekomendasikan salah satu temannya atau perusahaan tetangga atau perusahaannya sendiri pun nggak masalah. Silakan langsung scan barcode di bawah ini ya di slide untuk bisa mendapatkan komisi sampai 20 juta rupiah. Oke, mungkin tim moderator boleh langsung memplay cuplikan dari Skill Academy sambil saya pilih untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh Skill Academy, pelatihan online nomor 1 di Indonesia. Telah membantu lebih dari 5 juta orang menggapai impian karir dan usaha. Temukan berbagai pelatihan online berkualitas, bisnis, marketing, teknologi, pengembangan diri, dan ratusan kelas lainnya yang bisa diakses selamanya. Ayo, sukses kerja dengan Skill Academy. skillacademy.com, pelatihan online. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, sekali lagi diingatkan yang mau konsultasi atau mau pengen tahu tentang produk dari Ruang Guru for Business, silakan scan barcode tersebut ya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan yang sudah sangat banyak ya. Cuman karena mengingat waktunya, mungkin kita akan pilih beberapa supaya mempersingkat waktu dan juga pertanyaan banyak yang sama juga.